Shiner semuanya. Selamat malam. Oke, welcome dalam acara Shine Special Event malam hari ini. Kembali lagi dengan saya Rita David Lau yang sangat bersemangat sekali menemani Shiners yang sudah ready ikut acara malam ini. Terima kasih buat Shiners yang selalu hadir dengan setia dalam setiap acara Shine, online maupun offline. Boleh diinfokan kalau ada rekan-rekan, saudari seiman yang mau join di acara special event malam hari ini, belum telat. Ayo di WA, di telepon, join di acara Shine terakhir di tahun 2020 ini. Karena hari ini pastinya akan sangat spesial dan teman-teman semuanya, Shiner semua yang ada di seluruh Indonesia akan dapat banyak berkat. Ya, dan jangan lupa ada kejutan lomba di akhir acara. Ya. Oke, tidak terasa telah tiba di penghujung tahun, di mana telah 9 bulan kita melewati bersama-sama dan menghadapi masa pandemi ini. Banyak badai tantangan yang kita hadapi pastinya, tapi saya yakin Shiner semuanya pasti selalu diberi kekuatan daripada Tuhan, sehingga walaupun sulit, kita pasti selalu bisa melewatinya. Sebelumnya, seperti biasa, saya akan menyambut dan menyapa Shiners dari seluruh Indonesia, ya, di antaranya hadir dari kota Manado. Oke, Manado, hello. Lalu dari kota Samarinda, ada juga dari Tangerang. Setelah itu ada dari Cianjur, lalu ada dari kota Subang juga, lalu dari Kupang, ya jauh sekali ya. Lalu ada dari Sorong, lebih jauh lagi. Dan yang pastinya paling banyak dari Cimahi dan juga dari Bandung. Dan luar biasanya saat ini ada dari negara Jepang juga yang saat ini sedang live di YouTube-nya Shine Ministry Bandung. Ya. Mari dengan seluruh kesatuan hati para Shiner semua kita akan awali acara spesial event hari ini dengan kita akan nyanyikan bersama dan menyembah Tuhan bersama. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Karena pengorbanan
dikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Oke Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari-hari yang kami lewati. Walaupun dalam setiap hari ini kami lewati bukan hari-hari yang mudah bagi kami, tapi kami yakin Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai dalam setiap musim kehidupan kami. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa setiap rancangan-Mu selalu baik bagi kami dan Tuhan selalu bekerja melebihi dari apa yang kami pikirkan dan juga melampaui dari segala akal. Kami yakin bahwa Tuhan yang menolong kami di masa lalu, juga Tuhan yang menolong kami di masa ini. Marilah berbicara pada kami ya Tuhan,
lewat acara ini supaya Engkau di dalam kami memberikan kami penghiburan, memberikan kami kekuatan untuk melewati setiap masa dan musim dalam kehidupan kami. Berbicaralah lewat Pastor Jose Carroll yang hari ini akan hadir. Biarlah Tuhan sehingga semua daripada kami seluruh Shiners bisa menerima firman Tuhan dengan sangat baik, dan juga seluruh acara dapat kami yang sudah kami rencanakan juga bisa berjalan dengan sangat sempurna. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah pada kami karena mata hati dan telinga kami siap mendengar. Semua yang percaya kami katakan amin. Oke, tidak berlama-lama lagi. Saat ini kami akan mengundang Pastor Jose Carroll sebagai Wakil Gembala Sidang di Gereja JPCC melayani bersama istrinya, Ibu Hannah Carroll, dan mempunyai 2 orang anak, yaitu Nathan dan juga Joanne. Ya, mari kita akan sambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah untuk Pastor Jose Carroll. Welcome, Pastor. Waktu dan tempat saya serahkan langsung kepada Pastor Jose Carroll. Selamat malam semua yang dikasihi Tuhan. Saya senang sekali pada malam hari ini saya bisa punya kesempatan untuk melayani saudara. Dan terima kasih untuk MC yang sudah membuka, Ibu Rita. Saya berterima kasih kepada semua Ibu Gembala, Ibu Penatua, dan semua pengurus Shiners yang ada di MDC Fajar Pengharapan di Bandung untuk kesempatan yang diberikan pada saya pada malam hari ini. Saya bersyukur untuk anugerah Tuhan yang Tuhan berikan pada saya untuk berbagi pada malam hari ini. Kami semua sudah mempersiapkan diri dengan baik. Tadi 1 jam sebelum acara ini dimulai, kita sudah mempersiapkan semua. Tetapi for some reason, 5 menit pas acara dimulai, komputer yang saya pakai tadi untuk mempersiapkan segala sesuatu crash. Dan aneh sekali. Jadi saya sekarang sedang bicara ke saudara dari laptop saya, yang mana materi daripada apa yang saya mau bagikan pada saudara tidak ada di laptop ini, selain Zoom yang saya bisa pakai. Jadi mungkin untuk beberapa menit pertama sambil saya coba reboot kembali komputer saya yang tadi saya pakai, di mana materi PowerPoint yang saya mau share kepada saudara berada untuk saya buka. Sementara ini saya mencoba bicara pada saudara dari apa yang ada di komputer saya, dan saya berharap walaupun saya tidak bisa share screen, saya bisa berbagi materi yang ada kepada saudara tanpa terhalang dengan lancar. Saya percaya bahwa apapun juga yang terjadi malam hari ini tidak akan menghalangi apa yang saya yakini Tuhan ingin sampaikan pada saudara dapat tersampaikan. Amin. Sudah siap? Nah, apa yang saya ingin bagikan pada saudara sebagaimana tema kita pada malam hari ini, judulnya adalah Christ in Me. Nah, saya akan berbagi, tadinya saya punya slides yang saya bisa bacakan atau saya bisa buka untuk berbagi pada saudara, tapi saya coba lihat apakah sejauh ini saya masih bisa berhasil buka. Izinkan saya atau saya coba kirim ke sini, tetapi sepertinya saudara akan menunggu terlalu lama. Saya pikir, nggak apa-apa, kalau saudara punya Alkitab di rumah, Markus pasal keempat merupakan bagian pertama daripada perikop yang saya ingin pakai untuk berbagi pada saudara. Markus pasal keempat, saya akan membaca dari ayat ke-35 sampai ke ayat yang ke-40, Markus pasal yang keempat. Kalau saudara membuka Alkitab saudara, Markus pasal keempat, ayat ke-35 dikatakan seperti ini bunyi firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia, dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah."
Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, apa yang sedang terjadi yang baru saja saya bicara atau bacakan kepada saudara adalah kejadian di mana murid-muridnya bersama dengan Yesus ada di atas perahu. Sebagaimana tadi kita baca mulai di ayat ke-35, Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Nah, sudah tahu bahwa di akhir lebar kisah ini, Yesus kemudian meredakan badai yang ada yang dihadapi oleh murid-muridnya. Nah, apa yang saya ingin bagikan pada saudara berkaitan dengan tema Christ in me, Tuhan atau Yesus yang ada di dalam aku. Di akhir lebar kisah ini menggambarkan tentang breakthrough yang dialami oleh murid-muridnya bersama dengan Yesus, pengalaman di mana mereka berhasil melewati sebuah badai yang luar biasa, dan pada akhirnya ada keteduhan yang datang, yang mereka alami di dalam kehidupan mereka setelah mereka melewati badai. Nah, poin pertama atau pesan pertama yang saya rasa Tuhan taruh hati saya untuk saya berbagi dengan saudara Shine semua pada malam hari ini adalah bahwa terlepas dari badai apapun juga yang Anda hadapi dan Anda sedang lewati atau sedang alami di dalam perjalanan kehidupan saudara, saya percaya pada saat saudara melibatkan Yesus atau melibatkan Kristus di dalam kehidupan saudara, pada saat Kristus ada di dalam saudara, maka keteduhan yang dialami oleh murid-muridnya, sebagaimana mereka mengalaminya bersama dengan Yesus, dapat ibu-ibu semua alami pada malam hari ini juga. Amin. Saya yakin saudara akan mengaminkan apa yang baru saja firman Tuhan katakan. Nah, sebagaimana yang tadi kita tahu bahwa di akhir lebar kisah ini, Yesus meneduhkan badai, meneduhkan ombak yang ada, meredakan angin yang ada. Nah, namun sebelum kita tiba di bagian di mana keteduhan itu datang dalam kehidupan kita, mari kita telusuri kisah ini dari awal. Dia katakan bahwa pada saat angin dan ombak itu datang, dikatakan kapal mereka penuh dengan air, dan mereka penuh dengan ketakutan. Nah, saudara, ketakutan adalah sesuatu yang kita alami sebagai manusia. Takut itu manusiawi. Saya tidak tahu berapa banyak di antara Anda semua Shiners malam hari ini yang pernah mengalami ketakutan atau sedang mengalami dan menghadapi ketakutan. Nah, kalau Anda menghadapi ketakutan, itu manusiawi. Mengapa? Karena takut dan cemas itu muncul disebabkan oleh antisipasi kita terhadap sesuatu yang sedang kita alami atau kita bayangkan dapat terjadi di depan kita. Karena apa yang kita alami dan kita kemudian membayangkan kalau ini terus berlanjut, maka itu sebab itu rasa takut dan cemas akan datang menghampiri dan menghantui kita. Demikian juga yang dialami oleh murid-muridnya pada saat itu. Mereka sedang mengalami ketakutan yang sedemikian rupa karena mereka membayangkan bahwa mereka akan binasa, saudara. Mereka berteriak bahwa, "Guru, kami akan binasa." Dan bahkan mereka bukan hanya ketakutan, bahkan mereka sebenarnya menyalahkan Yesus. Mereka sebenarnya menuduh Yesus kalau Yesus itu tidak peduli. Saudara, dalam ketakutan seringkali kita menyalahkan, kita mencari kesalahan. Saya nggak tahu apakah ibu-ibu yang ada dalam ketakutan, dalam kecemasan seringkali menyalahkan keadaan, menyalahkan suami, menyalahkan anak, atau bahkan ada yang menyalahkan Tuhan. Nah, dikatakan bahwa murid-muridnya saat ini, mereka di tengah-tengah ketakutan, mereka menyalahkan, sebenarnya mereka menyalahkan Tuhan. Mereka bahkan bilang sama Yesus, "Kamu tidak peduli kalau kami mau binasa." Nah, ada beberapa orang menafsirkan bahwa, mungkin sebenarnya mereka tidak perlu ketakutan seperti itu karena ombak yang mereka alami harusnya tidak terlalu besar karena itu ada di sebuah danau dan bukan laut lepas sebenarnya, bukan laut bebas, tapi itu danau. Tetapi dikatakan bahwa angin dan ombak yang ada malam hari itu sekian dahsyatnya sehingga kapal mereka penuh dengan air. Nah, anehnya adalah bahwa di tengah-tengah keadaan seperti itu, Yesus dapat tidur dengan nyenyak. Nah, saudara, pada waktu saya membaca ini, sepertinya Roh Kudus memberikan pengertian dan inspirasi bahwa dalam pribadi dan kehidupan dan keberadaan Yesus, tidak ada angin dan ombak yang dapat mengacaukan dan menggoncangkan dia, sehingga dia kehilangan keteduhan untuk bisa beristirahat dan tidur dengan nyenyak. Itu sebabnya saya percaya bahwa kalau Kristus ada dalam kita, maka tidak ada ombak dan badai yang sebenarnya dapat merampas keteduhan hati kita dan
kemungkinan dan kemampuan kita untuk bisa beristirahat dan tidur dengan nyenyak. Saya nggak tahu sejak pandemi ini berapa banyak di antara saudara yang bergumul untuk bisa tidur, itu bisa mengalami keteduhan, bisa istirahat dengan nyenyak. Nah, itu sebabnya kalau saudara melihat apa yang ada, saya percaya bahwa sebagaimana Yesus membawa keteduhan dan breakthrough itu di dalam kehidupan murid-muridnya, selain mereka, Yesus menghadirkan keteduhan, Yesus menghadirkan terobosan, breakthrough. Nah, saya percaya bahwa pada saat Kristus ada dalam kehidupan saudara dan saya, maka bukan hanya keteduhan yang dia akan datangkan dalam kehidupan kita, keteduhan yang dapat merendahkan ketakutan, keteduhan yang dapat membungkam kecemasan yang ada. Semua suara yang berkata, apa yang akan terjadi kalau ini terus berlanjut? Apapun yang saudara alami, saya berdoa bahwa malam hari ini Roh Kudus menginspirasi saudara, dan apa yang firman Tuhan katakan ini menolong saudara, untuk mata saudara tidak tertuju kepada ombak yang datang, tetapi mata saudara tertuju pada Yesus yang sedang ada, dan dengan teduhnya tertidur di dalam perahu kehidupan saudara. Tahukah saudara bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita tidak akan pernah mengalami badai? Ada yang berkata, kalau Tuhan baik dan Tuhan ada dalam kehidupan kita, mengapa kita mengalami badai? Perahu yang sedang ditumpangi oleh murid-muridnya, walaupun ada Yesus di dalamnya, tidak membuat mereka tidak mengalami ombak dan tidak melewati badai. Tetapi Yesaya 43 ayat kedua berkata, atau berjanji, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan melewati air. Tetapi dia berjanji bahwa aliran air itu tidak akan pernah menghanyutkan kita. Tuhan tidak pernah berjanji kita tidak akan melewati api. Tetapi dia berjanji bahwa kita tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan pernah membakar kita. Nah, itu sebabnya pada waktu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu takut dan mengapa engkau tidak percaya? Ketakutan hanya dapat kita lawan apabila kita menempatkan percaya kita kepada Kristus yang ada dalam kita. Saudara, dalam menghadapi kondisi yang kita hadapi, apapun itu, ada banyak orang berusaha mengandalkan vaksin yang akan keluar. Ada orang mengandalkan hal-hal yang lain. Saudara, malam hari ini saya percaya bahwa yang paling kokoh, yang paling kuat, batu karang yang tidak pernah goyah, yang dapat kita berpegang teguh kepadanya, adalah pada saat kita menaruh iman percaya kita kepada Kristus. Dan itu sebabnya, pada waktu Yesus berkata, mengapa engkau tidak takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saya percaya Roh Kudus sedang berkata kepada kita malam hari ini, kalau kita percaya bahwa Yesus yang ada di dalam perahu kehidupan kita bisa dengan teduhnya tertidur, maka apabila kita mengarahkan mata kita kepada Yesus, bukan kepada ombak yang sedang ada dalam kehidupan kita. Ombak itu betul nyata. Ombak itu betul besar. Bahkan airnya sudah memasuki perahu kehidupan kita. Namun apabila mata kita tertuju kepada Kristus, maka kita pun akan mengalami keteduhan sebagaimana yang sedang dialami oleh Yesus di tengah-tengah kapal yang sedang penuh dengan air. Cuman kadang-kadang saya berpikir, hebat ya Yesus bisa tidur walaupun tilamnya kelelep dan kerendam dengan air. Dan ini memberikan saya keyakinan bahwa tidak ada badai dan tidak ada ombak yang dapat merampas keteduhan yang ada dalam diri dan pribadi Yesus yang ada di dalam kita. Nah, itu sebabnya untuk saudara bisa mengalami terobosan, breakthrough, atau keteduhan yang Kristus hadirkan dalam kehidupan kita, saudara harus memilih mata saudara tertuju kepada apa. Murid-murid yang melihat ombak dan melihat air yang masuk ke dalam kapal mereka, akibatnya mereka takut dan mereka kehilangan iman percaya mereka. Itu sebabnya Yesus bilang, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Seandainya mata mereka tertuju pada Yesus dan melihat Yesus yang teduhnya bisa tidur, maka kalau mereka percaya kepada Yesus, maka harusnya keteduhan yang sama bisa mereka alami dan mereka terima. Itu sebabnya pertanyaan saya sebelum saya pindah kepada kisah kedua. Saudara,
Bagaimana saudara selama ini menjaga mata saudara? Selama ini apa yang sudah lihat, karena mata saudara yang menentukan apa yang saudara rasakan. Saudara, apa yang saudara baca, apa yang saudara lihat selama ini. Saudara, sekarang ini dengan teknologi yang begitu canggih, setiap saudara pagi bangun, apalagi kalau saudara terlibat ada di dalam banyak WhatsApp group. Kalau saudara tidak hati-hati menjaga apa yang saudara baca, atau apa yang saudara dengarkan, berita yang saudara dengarkan, maka saudara sulit untuk dapat mengendalikan apa yang kau rasakan. Karena apa yang kau lihat dan apa yang kau dengarkan, kemana mata saudara mengarah, ia akan menentukan apa yang kau rasakan. Matius pasal yang ke-6 ayat 22 katakan seperti ini. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Apabila mata kita tertuju kepada hal yang benar, apabila mata kita dapat kita kendalikan dan telinga kita dapat kita kendalikan, maka seluruh kehidupan kita dapat kita kendalikan. Saudara, di masa-masa yang tidak menentu seperti ini, ada banyak berita yang beredar. Ada banyak berita yang tidak teruji yang beredar. Bahkan ada banyak berita yang bohong yang kita kenal dengan hoax. Seringkali kita terima dan kita yakini sebagai kebenaran. Nah, itu sebabnya apabila saudara tidak mengendalikan apa yang sudah lihat dan sudah dengarkan, maka sudah sulit untuk bisa mengendalikan apa yang kau rasakan, sehingga walaupun Kristus ada di perahu kehidupan kita sebagaimana murid-muridnya, mereka tetap berteriak celaka. Mereka tetap berteriak dan menuduh Yesus bahwa Yesus tidak peduli dalam kehidupan mereka. Tetapi kalau saudara mengarahkan mata saudara kepada Kristus, maka selain keteduhan yang ada dalam pribadi Yesus dapat transfer dan dapat saudara alami, maka saudara juga dapat melakukan apa yang Yesus lakukan. Nah, kata-kata yang Yesus ucapkan pada saat Yesus meneduhkan badai, pada waktu Yesus berkata, diam, tenanglah, perkataan yang dia ucapkan itu menurut tata bahasa aslinya sebenarnya ditujukan bukan kepada ombak atau kepada air atau kepada angin atau kepada objek. Sebenarnya penafsiran ini dikatakan bahwa kata-kata yang dipilih oleh Yesus seperti Yesus berbicara kepada seseorang yang menyebabkan angin dan badai itu ada. Dan saudara dan saya tentunya tahu bahwa pribadi yang menyebabkan angin dan badai itu siapa? Yang menyebabkan murid-muridnya mengalami ketakutan. Saudara, itu sebabnya pada saat kemudian kisah ini ditafsirkan, sangat sebenarnya tidak masuk akal secara geografi atau secara meteorologi, bahwa di Danau Galilea bisa ada ombak dan badai yang begitu besar, kalau bukan pribadi atau seorang pribadi yang bekerja di balik itu, yang mau menghalangi perjalanan mereka. Saudara, Alkitab berkata bahwa dia yang ada dalam kita, Kristus yang ada dalam kita, lebih besar daripada dia yang ada di dunia ini, yang berusaha untuk menghadirkan badai dan ombak untuk menghadang perahu kehidupan saudara. Malam hari ini juga, kalau mata saudara arahkan pada Kristus, saudara juga dapat berdiri dan berkata, diam, tenanglah engkau badai dalam kehidupanku. Aku tidak akan lagi takut, karena mataku tidak aku arahkan kepada kesulitan dan tantangan yang ada. Tetapi mataku aku arahkan pada Kristus yang ada di dalam kehidupanku. Aku tidak lagi akan bertanya, kenapa aku harus melewati badai? Kenapa aku harus melewati ombak? Tapi aku percaya karena dia ada dalam kehidupanku, dia tidak pernah berjanji bahwa aku tidak akan melewati badai atau ombak. Tapi dia berjanji dia tidak akan pernah meninggalkan aku dan tidak akan pernah meninggalkan perahu kehidupanku. Sama seperti murid-muridnya. Walaupun Yesus ada dalam kehidupan dan perahu kehidupan mereka. Namun mereka tetap melewati badai. Malam hari ini, badai apa yang sedang kau hadapi? Kau bisa pada saat engkau mulai bangkit, mengarahkan mata sudah pada Kristus, maka Anda pun dapat bangkit berdiri dan berkata, diam, sakit penyakit, diam, krisis keuangan, diam, tenanglah, badai ketakutan, diam. Bahasa Inggris yang dipakai untuk kata diam adalah shut up. Menarik sekali, seperti menyuruh seseorang untuk diam. Malam hari ini, saudara dapat berkata kepada dia menyebabkan badai dan ketakutan datang. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7 bilang, sebab Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban.
He doesn't give us the spirit of fear, tetapi sound mind, pikiran yang jernih, sehingga kita bisa berpikir dengan baik. Strength, kekuatan. Hari ini, saya percaya setiap shiners yang mendengarkan saya, saudara dapat bangkit berdiri dan berkata kepada badai kehidupan saudara. Apapun itu. Mulai praktekkan dan berkata, you shut up. Kau diam dan kau tenanglah. Kalau kau sedang merasakan tidak fit di badan saudara, ada kekhawatiran datang. Jangan-jangan dan engkau berkata, you shut up. Engkau diam. Pada saat ada orang-orang yang kau kasihi mungkin sedang sakit. Atau orang-orang yang kau kasih sedang mengalami kesulitan keuangan. Atau badai apapun yang kau hadapi. Saat ini saudara bisa mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini yang berkata, diam dan tenanglah, you shut up. Dan saya percaya breakthrough ini bisa dialami oleh setiap saudara. 1 Yohanes pasal keempat 16 katakan seperti ini. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Doa saya adalah, malam hari ini pada saat engkau sadar dan engkau percaya Yesus ada dalam kehidupan saudara, that Christ is in you, maka kasih Allah yang tidak berkesudahan itu ada di dalam saudara, karena saudara ada di dalam kasih, dan kasih itu ada di dalam saudara. Jadi, yang pertama, pada saat Kristus ada dalam kehidupan saudara, ketakutan tidak akan punya tempat, kecemasan tidak akan punya tempat. Saudara tidak akan terjebak untuk menyalahkan keadaan orang lain siapapun juga, apalagi menyalahkan Tuhan. Saudara dapat mengalami keteduhan, dan saudara dapat mengalami breakthrough. Nah, ada beberapa kisah lagi yang karena waktu saya masih memungkinkan, yang saya ingin berbagi pada saudara, karena ini adalah pertemuan wanita, shiners. Ada beberapa kejadian interaksi antara Kristus, kehadiran Kristus dalam kehidupan beberapa wanita, yang menyebabkan kehidupan mereka berubah. Ada 3 wanita yang dengan cepat saya dapat kutip kepada saudara malam hari ini, dan apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan mereka pada waktu Yesus hadir dalam kehidupan mereka. Yang pertama adalah kejadian wanita yang kedapatan atau tertangkap berzina. Dicatat di Yohanes pasal yang ke-8, ayat ke-2 sampai ayat ke-11. Yohanes pasal ke-8 ayat ke-2 dan sampai ayat ke-11 bercerita tentang bagaimana wanita ini tertangkap basah pada saat dia sedang berzina. Saya kira untuk mengirit waktu, saya tidak membaca seluruh ayat yang ada, tapi saya ceritakan pada saudara kisah yang ada. Saya yakin saudara mengenal kisah ini. Dikatakan bahwa, atau saya bacakan sebagian, pagi-pagi benar, iya, Yesus berada di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya, dan ia duduk mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Jadi ini pagi-pagi sekali mereka menyeret wanita ini kepada Yesus yang sedang berada di bait Allah. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata pada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kau? Jawab perempuan itu, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum kau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara, ini adalah wanita pertama dari 3 wanita yang saya ingin pakai kisahnya untuk menutup pemberitaan firman Tuhan pada malam hari. Wanita yang sudah tertangkap basah, sebagaimana hukum yang berlaku,
harusnya hukuman mati dan dia rajam mati di depan umum diperlakukan pada wanita ini. Tidak ada sama sekali pembelaan yang berkata bahwa wanita ini tidak layak dan tidak seharusnya dihukum. Sudah tahu itu. Nah, sebagaimana wanita yang tertangkap basah dalam perzinahan, saya sering kali bertemu dengan banyak wanita yang merasa bahwa karena apa yang mereka lakukan dalam kehidupan. Mungkin kasusnya, kejadiannya, kesalahannya berbeda. Tapi sering kali saya temukan ada banyak wanita yang merasa bahwa mereka layak atau mereka deserve untuk dihukum atau mengalami konsekuensi daripada kebodohan yang mereka alami di dalam kehidupan. Dan ada banyak wanita yang saya temukan dalam kehidupan, karena mereka merasa layak dan seharusnya mereka pantas deserve mengalami konsekuensi daripada apa yang mereka alami. Sampai mereka kehilangan harga diri atau harkat martabat diri mereka sebagai seorang wanita. Sehingga mereka tidak punya kepercayaan diri untuk mengharapkan yang terbaik yang Kristus berikan bagi mereka. Apa yang Kristus lakukan bagi wanita ini adalah mengangkat derajat dia. Mengangkat dia daripada seseorang yang seharusnya menerima hukuman yang terberat. Dan memberikan kasih karunia kepada dia. Dan pada waktu Yesus berkata, kalau tidak ada seorang pun yang layak menghakimi engkau, maka aku pun tidak menghakimi engkau. Pergilah, bertobatlah, dan janganlah berbuat dosa lagi. Saudara, saya nggak tahu malam hari ini siapa di antara Anda yang perlu mendengarkan ini. Selain keteduhan, selain breakthrough yang Anda butuhkan dalam kehidupan. Mungkin malam hari ini Anda perlu mengalami Kristus yang datang, Christ in me, yang bisa memulihkan Anda untuk pulih dari apapun yang Anda anggap selama ini pantas Anda terima sebagai konsekuensi daripada mungkin kesalahan dan kebodohan yang Engkau lakukan di masa lampau. Ketahuilah, sebagaimana apa yang Kristus lakukan bagi wanita ini, Kristus sudah lakukan bagi setiap kita di atas kayu salib. You and I, saudara dan saya, layak untuk mendapatkan kesempatan dan diangkat sebagaimana Yesus lakukan bagi wanita ini. Wanita kedua atau wanita yang lain adalah wanita yang dicatat di Yohanes pasal keempat, wanita Samaria. Dikatakan pada waktu Yesus sedang melewati daerah Samaria, Yesus sebenarnya minta minum pada wanita ini awalnya pembicaranya. Kisah ini saudara pasti kenal. Saya tidak perlu lagi membuka dan membacanya. Kalau sudah ingin, sudah bisa catat dan sudah bisa membacanya. Yohanes 4, 15-18. Pada waktu itu setelah Yesus sebenarnya yang awalnya memulai pembicaraan meminta minum, kemudian pembicaraan itu berbalik di ayat 15, sehingga wanita itu yang meminta minum kepada Tuhan. Dia berkata, berikanlah aku air, supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Pada saat dia meminta air kepada Yesus, karena awalnya pembicaranya adalah Yesus berkata, kalau engkau minum daripadaku, maka engkau tidak akan pernah haus lagi. Yesus sedang address atau sedang menyentuh tentang kehausan yang mendalam yang ada dalam diri wanita ini. Kemudian pada waktu wanita ini minta air, Yesus berkata, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Nah, saudara tahu bahwa kisah ini pada wanita ini sebenarnya sedang hidup atau sedang tinggal dengan seseorang yang bukan suaminya. Karena kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Lalu kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami sebelumnya maksudnya. Dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Apa Yesus sedang coba berikan kepada wanita Samaria ini adalah sebuah kepuasan, contentment, rasa puas dalam kehidupan. Karena wanita ini sudah berusaha mencarinya dari pria dan dari laki-laki. Dan sudah ada 5 laki-laki sebelumnya, dan ini adalah laki-laki ke-6 yang dia berusaha mendapatkan apa yang dia pikir dia bisa dapatkan dari seorang laki-laki. Dan dia tidak pernah dapatkan itu hingga saat dia bertemu dengan Yesus. Sudah tahu bahwa wanita ini kemudian menjadi seseorang yang mengubahkan sejarah kehidupan di Samaria. Karena sejak dia bertemu dengan Yesus, karena Yesus tahu betul apa yang dia hadapi dan dia alami. Karena pada saat perikop ini mencatat, dikatakan sebenarnya wanita ini keluar mencari dan mengambil air di jam yang sangat tidak lazim. Artinya dia berusaha menghindari orang karena dia tidak ingin orang tahu siapa dia sesungguhnya. Tetapi kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal keempat, di akhir daripada kisah perempuan ini, perempuan Samaria ini menghadirkan kebangunan rohani.
Karena banyak menginjili orang dan menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang Samaria. Dan apa yang dia saksikan adalah bahwa ada seseorang yang tahu dan menyingkapkan apa yang dia lakukan. Sesuatu yang selama ini dia tutupi. Tapi kemudian pada saat dia bertemu dengan Yesus, dia tidak lagi menutupi apa yang dia coba tutupi. Dan pada saat dia mengakuinya, justru apa yang selama ini dia cari dan dia tidak temukan, berhasil dia temukan di dalam pribadi Kristus. Pada saat Kristus datang atau pada saat Yesus datang dalam kehidupan kita, dan kita berani membuka diri sebagaimana kita adanya, maka kita tidak akan lagi perlu capek, lelah, lapar, dan haus untuk menutupi diri kita dengan topeng. Pada saat kita menjadi diri kita sendiri, we become who we are in front of Him. Dan pada saat dia datang, sebagaimana wanita Samaria ini, pada saat dia mengalami Kristus, dia mengalami contentment, kepuasan yang dia tidak pernah alami sebelumnya. Dan consequently, Tuhan memakai dia untuk menjadi saluran berkat yang luar biasa, dan ada air kehidupan yang mengalir melalui kehidupan wanita ini bagi Samaria. Cara yang sama dan hal yang sama dapat terjadi dalam kehidupan Anda. Anda dapat menjadi saluran air kehidupan dimanapun juga Tuhan tempatkan engkau. Apabila Kristus yang adalah engkau bekerja, sebagaimana Kristus bekerja dalam kehidupan wanita Samaria. Last but not least, wanita yang sakit pendarahan dicatat di Matius pasal ke-9 ayat ke-20. Dia katakan bahwa asal aku menjamah jubahnya saja, aku dapat sembuh. Sudah tahu kisah ini di mana Yesus kemudian berkata, siapa yang menjamah aku? Sudah tahu pada waktu itu mereka berdesak-desakan karena begitu banyak orang berdesak-desakan. Tetapi jamahan wanita ini, sentuhan wanita ini, berbeda dengan semua sentuhan yang lain. Everybody was touching Jesus. Semua orang menjamah Yesus. Tapi mereka tidak menjamah Yesus sebagaimana wanita ini menjamah Yesus. Apabila Anda datang kepada Kristus dan mengizinkan Kristus bekerja dalam kehidupan saudara, sebagaimana Kristus bekerja di dalam kehidupan wanita yang sakit pendarahan ini, maka mujizat kesembuhan yang sama dapat bekerja dan mengalir ke dalam kehidupan saudara. So, Shiners, saya tidak tahu apa yang kau butuhkan malam hari ini. Menghadapi ketakutankah? Kecemasankah? Menghadirkan keteduhankah? Stand up to speak to your storm, untuk menghadirkan breakthrough dalam kehidupan saudarakah? Karena ada yang bekerja untuk mencoba mengacaukan, menghadirkan badai dan ombak untuk menghadang perahu kehidupan saudara. Malam hari ini, saudara, kalau Kristus ada dalam kehidupan saudara, saudara tidak perlu malu, saudara tidak perlu hidup dalam rasa takut dan merasa layak untuk menghadapi dan menghidupi kehidupan yang seperti itu. Sebagaimana wanita yang diangkat Yesus, yang sudah jelas tertangkap basah. Yesus mengangkat kehidupan dia. Yesus akan mengangkat kehidupan kita semua. Sebagaimana Kristus menghadirkan kepuasan dan jawaban bagi wanita Samaria dan memakai dia untuk menjadi saluran air kehidupan dan sumber berkat bagi daerah Samaria, Tuhan juga akan memakai saudara. Demikian juga mujizat kesembuhan yang dialami oleh wanita yang sakit pendarahan. Sama seperti apa yang wanita ini alami. Karena Kristus ada dalam dia, maka Kristus juga dapat melakukan hal yang sama di dalam kehidupan kita semua, Shiners. Nah, malam hari ini, apapun yang kau butuhkan, doa saya adalah Tuhan menjawab doamu, karena Kristus ada di dalam saudara dan saya. Mari kita berdoa dan menghampiri Tuhan. Apapun juga yang kau butuhkan malam hari ini, mari kita hampiri dia, datangi Tuhan. Kalau engkau sedang menghadapi ketakutan, mungkin saatnya untuk engkau mengendalikan apa yang kau lihat, mengendalikan apa yang kau dengar, mengendalikan mata saudara dan mengarahkannya kepada Kristus malam hari ini. Dan kalau saudara mulai mengarahkan matamu dan ada di antara saudara yang sedang berhadapan dengan badai, kalau engkau merasa bahwa pada saat engkau memandang dan mengarahkan matamu kepada Kristus, iman dan pengharapanmu dibangkitkan. Saat ini juga saudara dapat berkata-kata kepada badaimu, diamlah, tenanglah di dalam nama Yesus. Doa saya adalah breakthrough yang sama engkau alami malam hari ini juga. Biarlah malam hari ini Tuhan mengangkat engkau sebagaimana dia mengangkat wanita yang sedang merasa tidak layak
untuk mendapatkan anugerah dan pengampunan. Saudara, malam hari ini apapun yang kau butuhkan, doa saya adalah Tuhan menjawab engkau. Malam hari ini, Bapa di surga, aku berdoa bagi setiap shiners yang ada. Malam hari ini engkau mengenal mereka melampaui, mereka mampu mengenal diri mereka sendiri. Roh Kudus, nyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah mereka. Jamah hati mereka, buka pikiran mereka, tuntun tangan mereka, teguhkan lutut mereka, supaya mereka mampu berdiri dan berjalan. Pada saat malam hari ini mereka tahu bahwa Kristus sudah datang dalam kehidupan mereka, dan Kristus adalah kehidupan mereka. Maka semua yang Tuhan janjikan, yang kami terima di dalam firman Tuhan malam hari ini, dapat kami terima tanpa terhalang oleh sesuatu apapun juga. Kami minta Engkau meteraikan firman yang kami terima malam hari ini. Berkati setiap ibu-ibu yang ada. Berkati setiap pengurus yang ada. Berkati jemaat-Mu di MDC Fajar Pengharapan di Bandung. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang ada di jemaat ini. Hamba percaya Tuhan akan terus pakai jemaat ini. Dan bahkan pakai setiap ibu-ibu yang ada. Sebagaimana Engkau memakai wanita yang ada di Samaria. Untuk menghadirkan Tuhan. Untuk menghadirkan air kehidupan. Dan menghadirkan solusi di tengah-tengah kelaparan dan kehausan yang melanda dunia yang ada ini. Tuhan, hamba lepaskan berkat dan anugerah yang datang daripada surga. Malam hari ini, hanya di dalam nama, satu nama, di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat yang hidup, yang ada di dalam kami. Semua kita yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Dan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Terima kasih buat Pastor Jose Carroll yang sudah memberikan firman Tuhan kepada kami. Kami percaya bahwa dengan firman daripada Pastor Jose bisa memberikan kekuatan buat kami, terutama yang tadi Pastor sudah sampaikan, ya, bahwa apabila Kristus di dalam kita, pastinya kita akan mengalami terobosan baru yang mungkin akan bisa melepaskan kita dari segala kecemasan, melepaskan kita dari segala ketakutan, dan kita bisa berdiri dengan sangat lantang, dan kita bisa katakan bahwa semuanya itu akan sirna dari kehidupan kita, dan kita akan bisa menempuh sesuatu yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Pastor. Oke, saat ini kita akan masuk ke sesi lomba kejutan, ya. Nah, sesi lomba kejutan ini kami akan berikan buat para shiner saat ini yang tadi sudah bersiap-siap, karena di WhatsApp broadcast yang disampaikan oleh panitia disampaikan bahwa untuk mempersiapkan atribut-atribut Natal, dan atribut Natal itu akan dipakai untuk lomba foto yang saat ini akan segera dilakukan, ya. Jadi sekarang boleh dipakai atribut-atribut yang sudah disiapkan, dan teman-teman semuanya bisa melakukan selfie dengan cara apabila teman-teman dari tab atau dari komputer, ya. Jadi teman-teman bisa selfie, ya, bisa selfie, lalu selfie dengan menggunakan atribut Natal tersebut di samping Pastor Jose Carroll, ya. Lalu apabila teman-teman hanya menggunakan satu handphone, ya, jadi teman-teman bisa pakai minta tolong orang-orang di rumah untuk fotokan, ya. Jadi bisa dengan dua cara. Yang pertama, apabila shiners menggunakan komputer atau tab, bisa selfie dengan handphonenya seperti ini, ya. Lalu untuk cara yang kedua, apabila shiner semua saat ini online menggunakan handphone, bisa minta tolong saudaranya yang ada di rumah untuk memfotokan, ya, untuk memfotokan para shiners, dan jangan lupa untuk dikirimkan, ya, dikirimkan ke fotonya dikirimkan ke nomor WA yang tadi sudah dicantumkan, ya, ke 0812 8299 0905, sama dengan nomor yang biasa shiners terima ketika broadcast dari para panitia shine, ya. Dan jangan lupa cantumkan nama dan juga asal kota dari saudara sekalian semuanya, ya. Hadiahnya bagi 3 pemenang
ya berupa pulsa sebesar 100.000 ya saat ini, karena untuk mendukung aktivitas semuanya yang dilakukan dengan virtual, maka dari itu hadiahnya berupa pulsa. Biasanya apabila kita ada di acara yang offline, panitia sudah menyiapkan hadiah-hadiah di depan ya untuk bisa kita ambil. Cuman karena saat ini semuanya dalam bentuk virtual, maka dari itu dengan mendukungnya kita akan sediakan dalam bentuk pulsa. Oke, saudara Shiner semuanya, sudah siapkah semuanya dengan menggunakan atribut Natalnya? Sebentar, foto video dari Pastor Jose Carroll akan dihadirkan. Ya, kami akan freeze foto tersebut di waktu 15 detik. Ya, dan dalam 15 detik setelah foto langsung dikirimkan ke WA Shine tersebut dalam waktu 2 menit, karena kita harus segera screening dan tampilkan foto tersebut di akhir acara ya, dalam 2 menit saja ya. Foto akan di freeze dalam 15 detik. Oke, para host mohon dibantu untuk supaya slide video dari Pastor Jose Carroll ditampilkan, dan kita akan freeze sebanyak 15 detik. Oke. Ya, oke Pastor, boleh bergaya. Kita akan freeze sebanyak 15 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Thank you, Pastor. Sweet sekali ya. Pasti nanti foto-fotonya juga keren ya. Dalam 2 menit ke depan, berarti saat ini menunjukkan pukul 7.53, akan ditunggu foto tersebut dikirimkan ke WA Broadcast Shine ya. Sorry, maksudnya WA Shine, hotline Shine, sampai pukul 7.55 ya. Mohon panitia untuk yang screening lewat dari 7:55 menit, berarti foto tersebut tidak valid untuk dimasukkan ke dalam lomba ya, karena hanya dengan waktu yang sempit kita harus screening dan langsung tampilkan di akhir acara. Oke, saat ini sebentar lagi kita akan saksikan ucapan selamat hari Natal dari para penatua dan juga persembahan lagu terbaik dari para pengurus bagi Shiner semua di seluruh Indonesia. Sembarang puji Dia, sembarang puji Dia, sembarang puji Dia, Sang Raja. Hai
Natal bukan sekedar masalah kado, pohon Natal, hiasan, ataupun lagu-lagu Natal. Inti yang terpenting dari Natal adalah kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita di dunia. Apabila masa Natal telah lewat, maka pohon Natal, hiasan Natal, dan lagu-lagu Natal akan disimpan orang sampai tahun berikutnya. Artinya, semua itu hanya mendatangkan kegembiraan yang bersifat sementara. Tetapi tidak demikian halnya dengan kehadiran Yesus Kristus. Ia membawa sukacita yang besar dan abadi dalam hidup kita. Kehadirannya yang bagaikan terang yang bercahaya di tengah kegelapan, sehingga di masa yang sukar seperti sekarang ini kita dapat bersukacita. Karena bila Yesus Sang Immanuel itu hadir dalam hidup kita, maka kita akan mampu menghadapi hari esok dengan penuh pengharapan. Pengharapan dalam Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan. Selamat Hari Natal, Merry Christmas, selamat menikmati sukacita dari Allah. Shiners, di tengah keadaan yang tidak mudah ini, kita mau mengakhiri tahun ini dan mengawali tahun 2021 dengan syukur kepada Tuhan karena pemeliharaan dan perlindungannya bagi kita semua. Melalui masa yang sulit ini kita belajar tentang hal yang penting, yaitu senantiasa rendah hati dan bergantung pada Tuhan saja. Selamat Natal dan Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat dan sehat selalu. Selamat malam Shiners, selamat hari Natal buat kita semua. Berita Natal adalah berita yang mendatangkan kesukaan dan perubahan besar dalam kehidupan manusia. Memang tidak semua perubahan akan mendatangkan sukacita. Tetapi saya meyakini perubahan yang disebabkan karena Kristus lahir, Dia hadir di dalam kehidupan kita, itu yang akan membawa kemenangan besar, itu yang akan membawa sukacita besar. Itu sebabnya di tengah masa yang tidak mudah seperti saat ini, marilah kita tetap memperingati hari Natal dengan penuh sukacita. Sebab kehadiran Kristus dalam kehidupan kita, itu yang menjadi jaminan kita akan mengalami kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Sekali lagi, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat hari Natal untuk semua viewers pada malam hari ini. Semoga damai Natal ada dalam hati kita masing-masing. Hai Shiners, kami bersyukur bisa kembali bertemu meskipun secara online. Itu semua karena anugerah Tuhan. Semoga Natal tahun ini kita semua diberikan kesehatan dan berkat berlimpah. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Luar biasa sekali ya responnya. Luar biasa sekali. Handphone dari dari Shine-nya kita hampir jebol ya, karena yang masuk banyak sekali ini dan kita screeningnya juga lumayan ya. Oke, para host sudah bisa ditampilkan pemenang yang tadi sudah memberikan foto terbaik dengan gaya terbaik, dengan terkece, dengan foto yang sangat cantik ya, bisa ditampilkan. Kita berikan 3 pemenang ini pulsa sebesar 100.000 untuk 3 pemenang ya. Yang pertama itu dari Ibu Emma Sipahutar ya, Bekasi Barat. Oke, congrats ya buat Bu Emma, terima kasih untuk partisipasinya. Dan juga untuk Ibu Desi dari Bandung. Wah, cakep sekali ya. Dengan bajunya atribut Natalnya pas sekali. Lalu yang terakhir itu dengan Ibu Lisa dari Jakarta. Oke, kongres untuk 3 pemenang. Saat ini panitia akan mengkonfirmasi bahwa dari 3 pemenang ini untuk nomor-nomor yang akan diberikan pulsa mohon untuk disampaikan ke broadcast WA Shine yang biasa di-broadcast-kan kepada WA teman-teman semua ya. Oke, selanjutnya sebelum kami tutup, jangan lupa bahwa acara-acara Shine ini akan kami infokan lewat WA yang barusan tadi broadcast dan juga lewat Instagram daripada Shine ya. Semuanya infonya akan sangat menarik.
ya dari berikut WA Blast, email, ataupun untuk update-nya, ya semua Shiners bisa follow Instagram Shine di @shineministry.bdg, ya. Jangan lupa follow ya untuk @shineministry.bdg, ya. Oke, lalu jangan lupa juga buat Shiner semuanya boleh mention ke shineministry.bdg ini untuk memeriahkan Instagram daripada Shine Ministry ini. Oke, sebelum kami tutup acara pada malam hari ini, berkenan kiranya Ibu Livi selaku salah satu penatua GKPB Fajar Pengharapan Bandung untuk memberikan pesan-pesan buat para Shiners dari seluruh Indonesia dan sekaligus menyampaikan doa penutup bagi kita semua. Saya persilahkan untuk Ibu Liviana Wijaya. Shiners, tanpa terasa kita sudah sampai di bagian paling akhir dari acara malam hari ini, acara Shine Special Christmas Edition. Saya rasa memang malam ini adalah benar-benar spesial dan tidak terlupakan. Karena apa? Karena selama sebelum-sebelumnya, bertahun-tahun sebelumnya kita merayakan Natal, kita belum pernah mengadakan Natal seperti demikian. Ini kayaknya baru pertama kali. Dan juga saya rasa untuk tahun-tahun yang akan datang, kita juga tidak akan merayakannya seperti ini. Saya percaya semuanya akan berlalu tahun depan dan kita bisa kembali bertemu bertatap muka. Artinya malam ini adalah acara yang benar-benar spesial bagi setiap kita. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Yose Carol, firman Tuhan yang sangat menguatkan, firman Tuhan yang menjawab setiap kebutuhan kita. Dan waktu tadi saya juga melihat ibu-ibu pengurus Shine menyanyikan pujian Natal. Wow, itu juga belum pernah terjadi demikian ya. Artinya walaupun kita tidak bertemu, tetapi kita tetap dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam keadaan apapun, kita tetap dapat memuji, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan di tengah segala keadaan keterbatasan setiap kita. Oleh karena itu, mari kita akan akhiri malam hari ini di dalam doa dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kedatangan-Mu ke dunia 2000 tahun yang lalu telah mengubahkan hidup setiap kami. Kami dari manusia yang berdosa tanpa pengharapan, Engkau memberikan kami, Engkau menebus hidup kami, menjadikan setiap kami anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Dan Engkau memberikan pengharapan yang baru bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau yang mengangkat hidup kami, sehingga kami boleh ada seperti saat ini. Semuanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, kalaupun di tengah situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini, kami tetap dapat merayakan Natal dengan sukacita. Walaupun kami tidak bertemu muka, kami tidak melakukan perayaan yang meriah seperti biasanya, tapi kami tahu sesungguhnya Natal itu memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap kami. Di dalam keadaan yang sesulit apapun, seperti yang kami hadapi saat ini, kami tahu sukacita yang Kau berikan itu tidak akan hilang. Tapi kami percaya sukacita-Mu itu yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kami di dalam menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan bahwa Engkau senantiasa menyertai kehidupan setiap kami. Engkau senantiasa bersama dengan kami di dalam segala keadaan, bahkan di dalam keadaan yang tersulit pun ketika badai itu menyerang kami tahu Engkau bersama kami dan Engkau yang akan menolong kehidupan kami. Kami saat ini mau memegang janji-Mu, janji firman-Mu yang ya dan amin itu Tuhan. Engkau Allah yang sumber kasih dan damai sejahtera itu yang akan menyertai kehidupan kami. Engkau Allah yang merupakan sumber segala anugerah akan melengkapi hidup kami, akan meneguhkan kami, akan menguatkan kami, bahkan akan mengokohkan kehidupan setiap kami di dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Dan kami tahu bersama dengan Engkau, kami akan mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar atas setiap kami.
Kami berdoa malam hari ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Para Shiners, saya atas nama pengurus Shine seluruhnya sekali lagi mengucapkan Selamat Hari Natal, Merry Christmas, Happy New Year, Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati.